Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anita, kelas 21 ESI 04 JSK dengan NPM 21071146. Di sini saya akan mempresentasikan tentang masalah HAM. Majelis Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB pada tahun 1948 menetapkan 10 Desember sebagai peringatan Hari Hak Asasi Manusia atau HAM. Saat itu PBB mengadopsi Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Seluruh negara memperingati hari penting tersebut, termasuk Indonesia, meskipun peringatan dilakukan setiap tahun. Kasus kejahatan terhadap kemanusiaan dan penegakan hukum dinilai masih jauh panggang dari api. 12 kasus pelanggaran HAM berat masa lalu tak kunjung selesai. Negara yang menutupi fakta sejarah kejahatan kemanusiaan dan menghindari kewajiban untuk melindungi warga negaranya tidak saja merendahkan adab politik Indonesia, tetapi juga menunjukkan kegagalan negara sepanjang masa. Pemerintah Joko Widodo 12 kasus pelanggaran HAM berat masa lalu gagal diwujudkan. Kita merujuk pada 12 kasus pelanggaran HAM berat masa lalu yang tidak kunjung diselesaikan. Salah satu di antaranya adalah peristiwa G30 SPKI yang membuat lebih dari 2 juta orang dituduh sebagai anggota atau simpatisan Partai Komunis Indonesia atau PKI yang diburu, ditangkap secara sewenang-wenang, ditahan tanpa proses hukum, disiksa, diperkosa, dihilangkan paksa, dikenai keharusan wajib lapor hingga dibunuh. Juga kejahatan penembak misterius antara 1982 sampai 1985 yang korbannya diperkirakan mencapai lebih dari 10.000 orang. Selain itu ada peristiwa Talang Sari, Lampung 1989, peristiwa Rumah Gedong dan Pos Satis di Aceh 1989, kerusuhan Mei 1998, penghilangan orang secara paksa pada 1997 sampai 1998, penembakan di Trisakti 1998 dan Semanggi 1 1998 dan lain-lain. Ita Pantia secara khusus juga menyayangkan sikap pemerintah Jokowi yang tidak mengkategorikan pembunuhan aktivitas HAM Munir sebagai pelanggaran HAM berat masa lalu, padahal pembunuh Munir merupakan pembungkam sekaligus alat teror agar tidak ada lagi pihak-pihak berani bersuara tentang penyalahgunaan kewenangan oleh negara, tambahnya. Istri Munir kecewa. Istrinya mendiang Munir Suciwati mengaku sangat kecewa karena hingga kini penanganan kasus pembunuhan suaminya tidak tuntas terungkap. Ia juga mengkritisi negara yang menurutnya hanya menyasar pada pembela HAM. Dia mencontohkan 2 aktivis HAM, Haris Azhar dan Fathia Maulidiyanti, dalam kasus pencemaran nama baik terhadap Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. Dia juga menyayangkan langkah negara menyasar para pembela HAM yang kemudian dikriminalisasi dengan menggunakan Undang-Undang ITE. Hari ini kita melihat banyak orang-orang yang diambil karena Undang-Undang ITE. Itu hal yang membahayakan. Kalau dulu kita meminta ada undang-undang hilangkan subversif dan sebagainya, tapi kemudian muncullah ITE. Kemudian mereka memakai bajar untuk menyerang teman-teman pembela HAM. Menko Polhukam pastikan keseriusan pemerintah. Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD memastikan penyelesaian kasus HAM berat terus berjalan. Mahfud mengatakan pemerintah menanganinya secara serius. Pemerintah memilih menangani kasus pelanggaran HAM berat masa lalu secara non-yudisial. Seluruh korban dari 12 pelanggaran HAM berat itu misalnya dipastikan mendapatkan pemulihan dari negara atau kompensasi seperti pengobatan gratis, pemberian kartu Indonesia Sehat atau kis beasiswa dan dukungan dana wirausaha pemerintah. Tambah Mahfud sangat menghormati dan menjunjung tinggi HAM. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang